Annyeong, balik lagi di channelnya aku, Devi Puji. Masih di drama Korea Penthouse episode ke-16. Nah, di episode kali ini, setelah meninggalkan ayahnya yang terjatuh dan berlumuran darah, kemudian Sojin menuju ruang CCTV. Dia menghapus rekaman CCTV saat ayahnya terjatuh di tangga. Lalu tiba-tiba datang sekretaris pribadinya. Dia bekerja sama dengan Chon Sojin untuk menutupi insiden kematian ayahnya Sojin. Mereka sepakat bahwa pada malam kejadian Sojin ada bersama sekretarisnya di ruang les pribadi Sojin. Saat bertemu Suryeon, Oh Hyun-yi mengatakan dia merasa bersalah karena sebelum malam kejadian ayahnya Sojin meninggal, Oh Hyun-yi membeberkan perselingkuhan anaknya Chon Sojin. Oh Hyun-yi mengira itu karena serangan jantung yang membuat ayah Sojin syok. Namun Suryeon meragukan kematian ayahnya Sojin. Suryeon curiga bahwa itu adalah ulah Sojin karena dengan kematian ayahnya dia mendapat banyak keuntungan. Selain perselingkuhannya tertutupi, Sojin juga mendapatkan jabatan sebagai direktur Yayasan Cheong-a. Ternyata bukan hanya Suryeon yang mencurigai Chon Sojin. Ha Yeon-chul pun menanyakan keberadaan Chon Sojin pada saat malam kematian ayahnya setelah melihat ada luka gores di tangan Chon Sojin. Chon Sojin kemudian meminta suaminya Ha Yeon-chul untuk pergi dari rumah mereka. Pertengkaran itu didengar oleh anaknya Ha Eun-byul. Mendengar bahwa kedua orang tuanya telah bercerai, Eun-byul histeris dan meminta sang ayah untuk tidak pergi dari rumah. Eun-byul mengancam Sojin jika tetap mengusir Ha Yeon-chul maka ia akan ikut pergi dari rumah dan meninggalkan Sojin. Menjadi seorang direktur, Sojin langsung menempatkan guru Maduki, wali kelas Eun-byul, menjadi kepala departemen sekolah, menggantikan posisi Sojin sebelumnya. Hal itu dilakukan agar guru Maduki leluasa untuk membantunya dalam memanipulasi nilai ujian Ha Eun-byul. Sementara di sisi lain, Jo Dan-tae juga memberi uang suap kepada guru Maduki untuk membocorkan soal ujian semester pada anaknya, Jo So-kyung. Setelah itu, Jo Dan-tae bertemu Logan Lee atas perantara Oh Hyun-yi. Dalam pertemuan itu, Logan Lee menawarkan proyek investasi kasino dan hotel pada Jo Dan-tae. Tanpa Jo Dan-tae sadari, tawaran investasi itu hanyalah tipu daya Logan Lee untuk menghancurkan bisnis miliknya. Dalam misinya, Logan Lee bekerja sama dengan Sim Suryeon. Malam harinya, Logan Lee kembali bertemu dengan Jo Dan-tae dan Oh Hyun-yi untuk menandatangani kesepakatan investasi pembangunan kasino dan hotel. Tak lama, Logan Lee pamit untuk keperluan lain. Tanpa Jo Dan-tae sadari, Logan Lee membawa gelas yang telah diminum Jo Dan-tae untuk mengambil sidik jari Jo Dan-tae. Logan Lee berniat untuk menduplikatkan sidik jari Jo Dan-tae agar bisa membuka ruang rahasia Jo Dan-tae. Setelah itu, Logan Lee langsung menemui Suryeon di rumahnya. Mereka masuk ke ruang rahasia itu dan mencari sebuah dokumen rahasia. Di ruangan itu, Suryeon justru mendapati bukti bahwa secara diam-diam Jo Dan-tae berencana menjual gedung bisnis properti milik Suryeon. Sementara itu, Oh Hyun-yi masih minum bersama dengan Jo Dan-tae. Tiba-tiba Oh Hyun-yi hampir terjatuh dan tangannya terluka karena pecahan gelas. Tak disengaja, Oh Hyun-yi menyentuh Jo Dan-tae dengan tangannya yang berlumuran darah. Tiba-tiba Jo Dan-tae terlihat seperti merasa dicekik dan ternyata Jo Dan-tae memiliki gangguan panik di masa lalunya. Jika dia melihat darah, dia menjadi lupa diri dan rasa ingin mencekik. Melihat itu, sekretaris Jo Dan-tae menyuntikkan obat penenang. Kemudian Oh Hyun-yi dan sekretarisnya membawa Jo Dan-tae ke villa. Saat Oh Hyun-yi berada di villa Jo Dan-tae, tak disangka Chon Sojin tiba-tiba datang dan kaget melihat Oh Hyun-yi berada di sana. Dia marah besar kepada Oh Hyun-yi dan mencurigai Oh Hyun-yi dengan Jo Dan-tae. Ternyata tidak ada yang mengetahui kondisi Jo Dan-tae yang seperti itu selain sekretarisnya, bahkan istrinya Suryeon pun tidak mengetahuinya. Jo Dan-tae merasa terkesan pada Oh Hyun-yi karena Oh Hyun-yi tidak memberitahukan kondisi Jo Dan-tae pada Chon Sojin. Suasana menjadi tegang saat tiba-tiba Jo Dan-tae pulang ke rumah dan langsung masuk ke ruang kerjanya. Melihat kehadiran Suryeon di ruangan itu, Jo Dan-tae marah dan bergegas ingin memeriksa pintu ruangan rahasia itu. Saat itu Suryeon berusaha mencegah Jo Dan-tae dengan mengungkit kematian suaminya di masa lalu.
Suryon ternyata menyadari bahwa Jodante merupakan orang yang membunuh suaminya dulu. Suryon juga memperlihatkan jari sang suami yang Jodante potong setelah membunuhnya. Logan Lee mendengar semua percakapan itu dan semakin menyadari penderitaan Suryon. Setelah pertengkaran dengan Jodante, Suryon meminta Oh Hyun-hee bertemu di lantai 47 Hera Palace. Oh Hyun-hee yang saat itu sedikit mabuk, tiba-tiba teringat kejadian pada malam kematian Min Sol-ah. Bayangan ingatan Oh Hyun-hee menampilkan Jodante yang sedang mencekik Min Sol-ah di lantai 47 Hera Palace. Namun Jodante tidak melempar Min Sol-ah hingga terjatuh. Kilasan ingatan Oh Hyun-hee kemudian menampilkan bahwa dirinya lah yang saat itu mendorong Min Sol-ah dari lantai 47 gedung Hera Palace. Saat teringat kejadian pada malam kematian Min Sol-ah, secara bersamaan Suryon muncul dan mengatakan pada Oh Hyun-hee bahwa dirinya telah memanfaatkan Oh Hyun-hee selama ini dan mengungkapkan bahwa Suryon adalah ibu kandung dari Min Sol-ah. Nah guys, benarkah Oh Hyun-hee yang membunuh Min Sol-ah? Dan bagaimana perasaan Oh Hyun-hee setelah tahu bahwa Suryon adalah ibu kandung Min Sol-ah? Nah, saksikan kelanjutan ceritanya di Penthouse episode 17. Thanks for watching.